Sebelum kejadian kita punya rencana besoknya mau nyunatin anak kami, Bayu Anggara namanya. Malam pada waktu itu sekitar 7:30 Pak, saya melihat letusan Gunung Merapi, Gunung Krakatau sangat besar sekali, dan saya sempat bilang ke keponakan, Elsa, Gunung Krakatau lagi erupsi, saya bilang, lihat kamu kan nggak pernah ngelihat seperti itu, saya bilang. Kata Elsa, iya tuh katanya. Nah ponakan saya juga satu bilang hati-hati tsunami, sempet ponakan saya ngomong gitu, tapi karena udah biasa seperti itu, jadi kita nggak pernah khawatir, nggak pernah takut Pak. Setelah erupsi itu, pokoknya itu 7:30. Sekitar jam 9:30 itu mulai dari itu bunyi krak pure gitu, taunya air. Anak saya ini melihat sendiri. Berapa menit? Ombak itu Kira-kira setengah jam. enggak, dari 7:30 sampai jam 9:30, berapa jam itulah. Nah anak saya bilang, ibu air bu, tsunami, kata dia bilang gitu. Akhirnya saya ngelihat itu, memang belum ngelihat begini udah diterjang sama ombak. Akhirnya kita belum ombak, di depan saya ada etalase, kami ada kaca-kaca bekas etalase itu kelihatan pecah, mereka nemplang langsung ke muka kami. Panjang. Ini kan ya. Jongkok. Luka-luka, total korban yang tsunami, jumlah pengungsi 7.868. Ada nan? Antar sana. Ayo ke sini. Panas yung kuna. Jangan sini aja, Bang. Mundur. Ya. Nanti kita Sabar. Sabar ya. Tempatnya di mana? Sabar ya. Di sini disebut desa wisata Pak, karena pantai yang indah, kuliner tadinya baris di sana Pak. 20 tahun Pak saya di sini Pak untuk mengembangkan itu semua Pak. Dibantu dengan komunitas Janis, dibantu dengan komunitas Walhi. Kami di sini membangun desa kami di sini. Saya berharap, saya ingin semoga desa kita ini sama seperti dulu, dan juga mudah-mudahan lebih maju lagi Pak dari yang dulu. Ini tadi saya sudah sampaikan ke Pak Bupati Lampung Selatan, ke Pak Gubernur, Pak Menteri PU, ke BNPB agar ini segera dilakukan penanganan, terutama memang ini setelah evakuasi selesai, kemudian nanti kita lihat yang dirawat di rumah sakit juga semuanya sudah bisa diselesaikan. Kita akan masuk ke, tadi kan rakyat juga meminta agar segera rumahnya dibangun. Kita akan masuk ke situ, ke tahap rekonstruksi dan pembangunan. Tidak ada hunian sementara, jadi langsung akan dibangun rumah, tapi di kira-kira 400 meter dari sini ada tanah. Berarti 2 hektar, ya direlokasi, pindahkan karena memang lokasinya di sini memang sangat rawan
sangat rawan tsunami. Kita tidak hanya berbicara sekarang, tidak hanya berbicara 5 tahun ke depan, tidak bicara 10 tahun ke depan, tapi berbicara 20, 30, 50 tahun ke depan. Saya kira memang perlu penataan tata ruang kembali, terutama di tempat-tempat, lokasi-lokasi, ruang-ruang yang kemungkinan bencana, terutama tsunami, dan yang berada di garis-garis ring of fire itu mulai diadakan penataan ulang untuk tata ruangnya. Ya. Jadi nanti akan dibangun, sudah ada tanahnya 2 hektar di atas 400 meter dari Termasuk sini. puskesmas ya? Hmm? Termasuk puskesmas yang akan kita relokasi. Di depan kan ada puskesmas, Pak. Ini nanti yang dibangun rumah terlebih dahulu, ya, rumah yang rusak, yang roboh, ya, dengan nilai sama seperti yang lain di NTB maupun di Palu, ya. Pak, Sukabumi dan ada penambahan dana dari BNPB dan ada pergantian ini bagaimana? Nggak ada masalah. Tadi kita sudah perintah Kepala BNPB untuk ke Sukabumi. Nanti siang ada laporan ke saya. Pak, mengenai peningkatan mitigasi, Pak, ini kan Buat targetnya berapa lama sih Pak? Yang pembangunan yang di direlokasi? Nanti tanyakan ke Menteri PU. 3 bulan Menteri PU ini sampaikan. Pak, selain rumah, Berapa? 3 bulan. 3 bulan Pak, untuk mitigasi sendiri, Pak, ini kan katanya menghalangi. Ya, ini menghambat akan kita. dimulai yang namanya proses-proses mitigasi, proses-proses pembelajaran mengenai kebencanaan, semuanya pendidikan mengenai kebencanaan akan dimulai di bulan Januari ini. Baik di tingkat sekolah maupun di tingkat masyarakat akan dimulai. Terutama memang daerah-daerah yang kemungkinan adanya bencana itu besar, baik itu tanah longsor, baik itu gempa, baik itu tsunami, semuanya akan dimulai. Terima kasih Pak. Ya, cukup ya.